Halo semuanya, saat ini saya sudah berada di Terminal Jati Kudus. Setelah perjalanan yang lumayan panjang di video sebelumnya, pagi ini saya akan langsung putar balik menuju arah barat, tepatnya ke kota Yogyakarta. Iya, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi semuanya. Saya sudah berada di Terminal Jati Kudus. Saat ini jam 5.40. Saya baru saja turun dari bus Kencana Q dari Pasar Jumat menuju Kudus. Sebenarnya saya tujuannya Pati, tapi karena bis yang akan saya naiki selanjutnya itu kan start jam 5 dari Pati ya, dan sedangkan saya nyampe sini tuh tadi jam setengah 6. Saya langsung sholat subuh, cuci muka sebentar, dan saya langsung mencari informasi tentang Haryanto Patas menuju Yogyakarta. Saya sih belum melihat agennya ya, buka atau gimana. Nanti saya coba tunggu di depan terminal deh, atau saya coba cari-cari informasi dulu. Di sini itu ada beberapa orang juga di sana. Terminal Jati Kudus ini biasanya sering dipakai untuk transit dan jarang ada yang keberangkatan awal dari sini ya. Jadi banyak itu transit, bus yang datang dari Jakarta maupun bus yang akan menuju Jakarta itu kebanyakan transitnya di sini. Proses transit mentransitnya di sini. Aduh, gerimis lagi. Dan beginilah suasana pagi di Terminal Jati Kudus. Sejuk, adem, ayem, luar biasa. Banyak suara-suara kilauan burung serta bangunan khas dari Terminal Jati Kudus yang seperti Poris itu, tapi ini lebih besar. Ini kalau agak pagi dikit mungkin angkatan pagi mulai berangkat, kemudian nanti sore bis maghrib jam 6, jam 5 itu mulai dipadati oleh puluhan bahkan ratusan bus gitu. Karena jamnya mepet, saya coba cari informasi dulu. Ada PO Mention baru datang dari Denpasar. Dan saya juga baru nanya-nanya info. Kebetulan ada petugas terminal yang jaga pagi ini. Itu ada di sana. Tadi sih ditelepon agen Kudusnya, agen Kudus Haryanto. Itu katanya jam setengah 8 pagi dari sini. Tapi sesuai dengan informasi yang saya cari-cari itu, berangkat dari Pati itu jam 5. Dan saya coba lihat di Google Maps, itu estimasi waktu dari Pati ke Kudus itu 56 menit atau sejam lah. Mungkin ada seserannya ya, jadi kayak beberapa agen lintasan dari Pati ke Kudus. Sebenarnya kalau ke arah sana itu ke arah Pati bisa, Jepara juga bisa. Nanti belok kanan sini toh, terus nanti ada pertigaan atau perempatan gitu, nanti belok kiri, nah itu masuk ke arah Jepara. Jepara itu lebih utara lagi, dia udah mendekati pantai. Dan bagi kalian yang mau ke pantai, wisata pantai, dan bahkan mau ke Karimun Jawa, itu bisa turunnya di Jepara aja, jangan di Kudus karena masih jauh ke pantainya. Kalau di Kudus ini lebih ke panturanya, ini jalur panturanya. Cantika juga baru datang dari Jakarta, ini mau meneruskan perjalanannya ke Jepara. Angkringan enak kayaknya ya. Kalau kita coba sarapan dulu deh. Sarapan pagi di Terminal Kudus. Ini ada lontong sayur
Kudus seperti ini bentuknya, air putih dan teh anget tawar. Nunggu bisnya. Oke teman-teman, saya baru selesai sarapan di warung angkringan tadi depan terminal. Cukup murah, teh tawar anget, air putih, terus lontong sayur dengan telur puyuh 5 biji itu habis 15.000. Untuk ukuran angkringan depan terminal ya masih murah sih. Dan sekarang sudah jam 6:04. Saya mau coba nunggu di sini karena sebenarnya tadi infonya sih jam 5 tadi ada Ramayana juga yang dari Kudus ke Jogja. Saya nggak ngeh, ternyata Ramayana itu lebih pagi dari Haryanto. Tapi memang niat saya memang pengen naik Haryanto sih, jadi ya udahlah. Saya tunggu Haryanto aja. Seharusnya sih dari sana ya munculnya, karena kalau pagi tuh kayaknya nggak boleh lewat kota. Seperti itu. Kita tunggu aja. Barusan tuh ada Nusantara lewat dari jalan yang arah Jepara itu. Saya kok takutnya lewat ke situ semua ya patasnya, nggak lewat sini ya. Dan ini saya juga lagi jalan sih ke arah depan, jadi mudah-mudahan belum kelewat ya bisnya. Karena ini jam 6.13, hampir 6.15, harusnya sih udah sampai. Saya takut ketinggalan bis yang pertama karena hari ini saya juga langsung pulang sih ke Jakarta. Jadi saya mau tektok karena liburnya cuma sehari ya, Senin itu saya cuti kerjanya. Seperti itu. Mudah-mudahan belum ketinggalan. Saya juga udah chat agen Demak Matahari, Kudus Matahari sih. Memang kalau yang bis-bis patas itu agennya ada di deket Matahari Kudus. Sedangkan Matahari Kudus kan agak masuk lagi ya. Saya nggak tahu di mana. Mending saya coba jalan aja deh. Kalaupun dia dari lingkar ini kan saya juga bisa lihat ya. Kalau di sana ya pasti bisa lihat juga. Tapi kalau hujan nih, PR-nya hujan ini nih. Jadi saya benar-benar hujan nggak ada tempat teduh. Seharusnya sih bisa ya naik dari pinggir jalan. Oke semuanya, ini saya sedang menunggu di bukan shelter sih, kayak terminal bayangan di Kudus gitu. Jadi Patas Haryanto itu ternyata emang nggak lewat terminal, tapi nggak berhenti gitu loh. Jadi dia hanya ambil penumpang di pinggir jalan seperti ini. Kemudian dari Pati itu kan dia ke garasi, habis itu dia lewatnya ke Kudus Matahari dulu. Habis dari Kudus Matahari itu langsung ke Kudus terminal, tempatnya di sini. Ini juga banyak yang udah nunggu. Saya bakal rame sih bisnya. Ini jam 6:30 dan infonya bisnya tuh jam 7. Jadi ya mungkin karena dia mampir kali ya, jadi 1,5 jam gitu, dari bahkan 2 jam ya dari Pati ke Kudus ini. Seperti itu. Jam 6:30 ini ada Jaya Utama Indo, Patas Semarang. Ini dari Surabaya, sepertinya dari Surabaya sih jam-jam tengah malam. Ya kalau Kudus Semarang itu ini sekitar 20.000 kali atau 30.000. Ada Scania Setia Transindo.
Kelasnya apa ya? Xenia K360 IP ya. Nah ini malah Nusantara duluan yang datang. Oh ini Cirebon Kudus. Ini yang Cirebon. Kalau nggak salah Cirebon itu 2 keberangkatan ya itu. Ini hampir full Pantura ya, dari Kudus sampai Cirebon. Ini udah jam 7. Ada Jaya Utama Indo Ekonomi dari Surabaya menuju Semarang. Makanya dari Surabaya jam setan, jam berapa ya, jam 3-an lah dari Surabaya. Ada Patah Jogja. Waktu ya Nusantara 7.20 Haryantonya belum nongol. Bisa sih naik itu, tapi saya mau naik Haryanto aja. Ini ada Haryanto tapi pariwisata. Juga ada Haryanto pariwisata yang baru, body cylinder dan mesinnya RM 280. Waduh, ada bis Legend. Semarang doang sih, Pati Semarang PP. Timbul Jaya apa bis Legend juga tuh, salah satu bis Legend, cuma dari Pati ke Semarang aja, nggak sampai Jogja. A few moments later. Ini jam 8 busnya datang. Mari Pak, terima kasih ya. Jogja Pak. Alhamdulillah teman-teman, ini saya sudah naik di bus Haryanto Patas Pati Jogja, dan gak sesuai inceran sih, dan sesuai informasi yang beredar bahwa jam pertamanya itu yang single glass. Ini HM03. Suaranya tuh pakai mesinnya itu Mercedes-Benz OH1626 tapi yang versi lama. Kemudian untuk seatnya ini 22. Buatan Aldila, seat 22 buatan Aldila dengan total 5, berarti 49 sih harusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kali 2 itu 22. Ini
49 jam. Dan ini belum dilengkapi air sus ya. Udah ya, kayaknya udah dilengkapi air sus. Jadi ini berisik bodinya aja sih, dan knalpotnya sos. Di depan ternyata penuh, jadi ya udahlah saya di belakang aja, karena sebenarnya nanti yang enak itu pemandangannya di daerah Ambarawa ya. Itu nanti melewati pegunungan-pegunungan. Jadi di sini nanti kita dari Kudus ke Banyumani, terus masuk Bawen, Ambarawa, kemudian langsung keluar di Magelang, terus Jogja, seperti itu. Dan untuk lower AC-nya masih Jetbus 2 yang lama, bolong lagi. Masih berfungsi semua loh, cuman minusnya memang gak ada casan aja sih. Jadi kalau mau cas harus ke depan ya. Yep, seperti itu. Untuk jarak antar kursinya sih cukup longgar ya kalau sebelah kiri. Kalau sebelah kanan tuh kayaknya agak sempit. Jadi saya sarankan sih kalian ambil yang garis kiri. Ini longgar dan masih bisa untuk istirahat. Ya jelas sih, karena memang kalau yang yang sebelah kanan itu kan 11 baris ya, 11 baris, jadi lebih mepet jaraknya. Kalau yang kiri ini kan 10, jadi nggak terlalu mepet, seperti itu. Ini bentuk tiketnya. Untuk daftar harganya ada di sini. Ternyata Kudus Jogja itu 100.000. Saya kira 90. Tapi ya 100.000 dengan armada seperti ini ya pas sih. Dan ternyata ini jam ketiga. Oh alah, tadi saya yang telat. Jam pertama itu jam 5.15. Tadi kan saya belum nyampe. Yang kedua itu jam 5 berapa tadi? Kayaknya juga udah berangkat karena saya baru sampai juga. Wah, ternyata sayangnya yang ketinggalan. Sudahlah, kita nikmati saja. Kayaknya sih saya juga turunnya di Jombor ya, nggak ke Giwangan dulu. Ternyata nggak lewat tol, jadi nggak bisa lihat pemandangan tolnya. Jadi tolnya itu memang pemandangannya cuma, tapi bagus sih, dia kayak di sawah-sawah, ada sungainya, banyak irigasinya gitu-gitu, dan ada beberapa tambak juga. Gokil. Untuk video yang direkam pakai kamera Akaso, lagi-lagi suaranya berebet. Padahal untuk casingnya bagian mikrofon itu sudah saya bolongi agar lebih bisa menangkap suara dengan baik. Kita potong jalur dari Lingkar Demak, Terminal Demak. Terminal Demak. Jam 8.28.
ini jam setengah 10 dan sudah tiba di Agen Banyumanik atau Sukun ya di sini ya. Di sini itu selain bis-bis arah Jogja Solo itu juga banyak travel menuju ke Kudus atau ke Jepara juga. Dan di situ juga ada travel Sumber Alam menuju ke Cilacap via Purworejo, Kebumen dan Buntu. Jadi lewat jalur lintas selatan. Saya juga pernah turun sini waktu itu naik Haryanto juga, dan sini Glass juga naiknya Whitestrom dari Bekasi. Kemudian waktu itu saya juga pernah naik Sumber Alam yang Sato sih. Itu saya waktu itu nyamperin teman saya ke Magelang. Saya turun di mana namanya? Turun di Jatingaleh, langsung gojek ke sini karena langsung lurus dari Jatingaleh itu kalau tarik lurus nyampe nya di sini. Seperti itu. Masih nunggu keberangkatan. Haryanto Patas dengan nomor lambung 03 dengan trayek Pati, Kudus, Semarang hingga Yogyakarta. Untuk saat ini di trayek tersebut hanya ada PO Haryanto saja yang melayaninya. Bus ini menggunakan sasis dan mesin dari Mercedes-Benz OH 1626 Euro 3 generasi lama. Tetapi bus ini sudah dilengkapi dengan air suspension, membuat rasa kenyamanannya nggak kalah deh sama yang generasi baru. Ternyata permasalahannya itu mikrofonnya tidak bisa menangkap suara lebih besar dengan jernih, jadilah berbek seperti itu. Dari Terminal Sukun langsung memasuki tol Semarang Solo melalui gerbang tol Banyumanik. Tol Semarang Solo ini banyak banget pemandangan perbukitan serta tanjakan, tikungan, dan jembatan yang membuat lebih enak dipandang. Salah satunya jembatan Gedawang ini dengan panjang 470 meter. Ya standarnya Mercy 1626 aja lah tanpa remap. Jadi kalau ditanjakan harus ekstra tenaga banget. Hehe.
Jembatan Lemah Ireng menjadi jembatan terpanjang di ruas jalan tol Semarang Solo dengan panjang 879 meter. Dan jembatan ini juga sebagai pertanda memasuki Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Ternyata tolnya hanya sampai Bawen. Saya kira akan difulin sampai Jogja. Hehe. Keluar tol tadi belok kanan menuju Magelang Ambarawa, kalau ke kiri itu menuju Semarang Ungaran. Masuk terminal Bawen. Nah, dari terminal Bawen ini kan tadi habis tadi sampai Jogja Solo, nah itu kalau ke kanan itu ke arah jalur Jalan Raya Solo Semarang bisa menuju Ungaran. Kalau ke kiri ini arah Ambarawa Jogja Solo. Di situ ada Ramayana seri B pakai sasis Hino RK dan bodinya itu Patriot TU Selimor jadi prima begitu. Pembangunan tol Jogja Bawen, perlahan jalur ini mulai ditinggalkan dengan adanya jalan tol yang bisa memangkas waktu tempuh. Padahal bagi saya lebih seru melewati jalan seperti Ambarawa Bawen ini dibandingkan tol. Danau Rawapening yang terletak di antara Kecamatan Ambarawa, Bawen, Tuntang, dan Banyu Biru serta di sekelilingnya terdapat Gunung Merbabu, Telomoyo, dan Ungaran. Danau ini mempunyai fungsi sebagai PLTA, sumber irigasi, bahkan bisa sebagai pengendali banjir. Semoga akan terus terjaga deh danaunya. Di jalur ini juga kita bisa menemukan stasiun kereta api bersejarah yaitu Stasiun Ambarawa yang saat ini sudah beralih fungsi menjadi museum kereta api. Di jalur Ambarawa Bawen ini konstruksi jalannya dominan menanjak serta sedikit berkelok-kelok karena memang jalur ini membelah pegunungan dari utara Jawa Tengah menuju ke selatan Jawa Tengah. Kalau kalian mau melewati jalur ini, yang terpenting adalah kesehatan kendaraan serta tingkat kewaspadaan kita dalam berkendara harus lebih fokus aja sih. Sepanjang jalur ini juga masih bisa ditemukan peninggalan kolonial Belanda, yaitu rel jalur kereta api dari Ambarawa menuju Magelang dan Jogja yang masih menggunakan rel bergerigi. Rel bergerigi saat ini yang aktif sepertinya hanya ditemukan di Taman Mini aja deh sebagai kereta wisata. Sempat ada rencana pembukaan jalur kembali di jalur ini, tetapi hingga saat ini jalur dari Semarang menuju Magelang dan Jogja belum ada kelanjutan dan mandek begitu saja. Faktor yang menjadi penghalang hanya konstruksi jalur aja sih, yang dilewatinya itu cukup naik turun dan membelah gunung lagi. Tikungan Kalimalang ini menjadi salah satu tikungan yang cukup tajam disertai tanjakan yang lumayan panjang.
Untuk kecepatan lumayan kenceng sih di jalur seperti ini. Masih di Kabupaten Semarang, belum masuk Kabupaten. Tugu Gambir Indah menjadi perbatasan akhir dari Kabupaten Semarang dan awal dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Dan Kecamatan Pringsurat menjadi wilayah perbatasan dari Temanggung dan Semarang. Awalnya saya kira masuknya langsung ke Kabupaten Magelang, ternyata melewati Kabupaten Temanggung sedikit lebih dahulu. Walaupun melewati pegunungan dan hutan-hutan, Jalan Raya Ambarawa ini aspalnya halus, jadi emang harus hati-hati dah lewat sini. Jangan karena aspal halus bisa dikebut terus. Rest area yang cukup besar dan berada di pasar buah. Selain istirahat, kalian bisa berbelanja berbagai macam buah di sana. Jam 12.08 memasuki Kabupaten Magelang, tepatnya di Kecamatan Muntilan. Batasan antara Provinsi Jogja dan Jawa Tengah ditandai dengan jembatan Kali Kerasak. Kali Kerasak sendiri adalah sebagai perbatasan alami antara Jogja dan Jawa Tengah. Di sini saya bingung kenapa potong jalan lewat jalan kabupaten ya. Kayaknya sih menghindari macet deh. Karena pada waktu itu di Secang memang sedang ada kemacetan dari siang sampai malam. Motor sebelas.
teman-teman, sekarang jam 12.45. Saya baru sampai di Jombor. Dan sebenarnya tadi kata kondektur itu kan jam 11-an mas, mungkin karena di jalan itu macet ya. Dan itu juga Nusantaranya juga bareng nyampe nya. Untuk busnya melanjutkan perjalanan sampai Giwangan, dan di Giwangan istirahat, berangkat lagi mungkin nanti sore. Ini saya mau cari masjid dan makan. Nah juga sudah waktunya. Bisa nih masjid sini. Waktu itu kan saya pernah turun Jombor juga. Yup. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan atau kelebihan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.